Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 8 Oktober 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah Sahabat Penghiburan. Tema ini didasarkan pada bacaan dari kitab Ayub pasal 11 ayat 1-20. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah menyertai kami sepanjang istirahat kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkati, agar itu boleh menjadi bekal bagi kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan kitab Ayub pasal 11 ayat 1-20. Ayub pasal 11 ayat 1-20 yang demikian bunyinya. Anjuran Zofar, saya membaca dari terjemahan baru edisi yang kedua, edisi terakhir. Kemudian berbicaralah Zofar orang Naamah. Apakah kata-kata yang banyak tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak bicara harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni, dan aku bersih di matamu. Tapi kiranya Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau, dan memberitahukan kepadamu rahasia hikmat, karena hal itu bermakna ganda bagi pengertian. Ketahuilah bahwa Allah mengabaikan sebagian dari kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas yang maha kuasa, tingginya melampaui langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Ukurannya lebih panjang daripada bumi dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan menggelar sidang, siapa dapat menghalanginya? Sesungguhnya ia mengenali penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, anak keledai liar pun dapat mahir sebagai manusia. Jika engkau menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jika engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan tinggal dalam kemahmu, maka engkau pasti dapat mengangkat mukamu tanpa celah. Engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Sesungguhnya engkau akan melupakan kesusahanmu, teringat kepadanya hanya seperti kepada air yang telah lewat. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa di sana sini, engkau akan tidur dengan tenteram. Engkau akan berbaring tanpa diganggu, dan banyak orang akan mencari muka padamu. Tetapi mata orang fasik akan rabun, mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Harapan mereka hanyalah mengembuskan nafas terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini kita mendapati bahwa ternyata Zofar menyalahkan Ayub. Ia menyalahkan Ayub dan mengingatkan jangan-jangan Ayub berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga Ayub mendapatkan kemalangan yang luar biasa. Saudara, seringkali ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang dalam permasalahan atau sedang menghadapi masalah yang besar, bahkan sangat besar, kadang-kadang kita mengalami tidak mudah untuk kemudian sikap apa yang harus kita lakukan. 4 sahabat Ayub, salah satunya Zofar, itu berhari-hari duduk cuma diam menemani Ayub. Mereka mungkin juga bingung. Apa yang harus dikatakan? Apa yang harus dilakukan kepada Ayub? Terhadap kemalangan yang sedang Ayub alami.
Saudara-saudara, mereka bingung harus berkata apa. Tapi saudara, apa yang kita saksikan, kita lihat dalam bacaan kita saat ini salah satunya, dan bacaan-bacaan sebelumnya kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Ayub ini yang harusnya memberi penghiburan tetapi malah tidak memberi penghiburan. Dia menyalahkan Ayub, terutama Sofar dalam bacaan kita tadi, menyalahkan Ayub. Ayub diingatkan, siapa tahu bencana yang Ayub alami adalah karena Ayub berdosa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari apa yang kita baca dalam Alkitab ini, kita belajar hal yang sangat penting dalam hidup kita. Ketika ada sahabat, rekan, atau keluarga kita yang sedang menghadapi persoalan besar, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menjadi seperti sahabat-sahabat Ayub yang menghujat Ayub, yang membuat Ayub, menuduh Ayub, menghakimi Ayub, dan melakukan hal-hal yang malah justru mengecilkan hati Ayub? Saudara, ada seorang teman yang pernah menulis buku yang berjudul Penghibur Sialan. Penghibur Sialan. Saudara, mengapa teman itu menulis buku berjudul Penghibur Sialan? Karena ketika dia sakit dan harus menjalani proses yang panjang sekali, dia merasakan bahwa banyak orang yang datang yang sebetulnya ingin menghibur, tapi ternyata tidak menghibur. Tapi ternyata malah menuduh, menghakiminya. Bahkan kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang yang datang yang hendak menghibur itu malah justru membuat dia patah semangat, membuat dia tidak bergembira. Saudara-saudara, ini PR besar bagi kita. Kalau kita punya niat yang baik dan kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang dalam masalah, maka yang bisa kita lakukan adalah pertama kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa menghadapi orang-orang yang sedang berduka, orang-orang yang sedang sedih, orang-orang yang sedang galau karena berbagai-bagai persoalan, termasuk orang yang sakit. Saudara-saudara, kalau kita nggak berdoa, kadang-kadang kita bingung. Saya sebagai pendeta, kadang-kadang ketika menghadapi orang yang punya masalah yang mungkin usianya jauh lebih muda dari saya kadang-kadang untuk mengawali sebuah percakapan kadang-kadang tidak mudah. Karena memang harus hati-hati. Jangan sampai percakapan kita itu menghakimi orang yang kita ajak bicara. Jangan sampai percakapan kita malah menjatuhkan mental mereka. Sehingga kehati-hatian minta hikmat dari Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita diajak belajar dari kisah Ayub ini supaya tidak menjadi Sofar yang malah mengendorkan semangat Ayub karena menghakimi, menuduh Ayub berbuat dosa besar. Kita diajak untuk mendengarkan, saudara-saudara. Mungkin kita bisa mulai bagaimana perasaanmu menghadapi ini. Saudara-saudara, ketika kita punya hati sungguh-sungguh mau menjadi berkat bagi orang yang sedang dalam masalah, kita bisa minta pada Tuhan untuk bisa hadir dengan segenap hidup jiwa kita, pikiran kita, dan mendengarkan dengan baik. Sehingga biarlah orang yang sedang menghadapi masalah itu bisa mencurahkan segala isi hatinya. Dan dari situ saudara-saudara mungkin dia merasakan kelegaan karena dia sudah mencurahkan semua isi hatinya. Mungkin kemarahan, kesedihan. Dan itu adalah teknik untuk, kalau dalam pelayanan konseling pastoral, itu teknik konseling pastoral, mendengarkan, saudara. Tapi mendengarkan itu tidak mudah. Karena apa? Karena orang cenderung untuk menasehati. Sahabat-sahabat Ayub, termasuk Sofar, itu lebih suka menasehati, lebih suka banyak ngomong daripada mendengarkan. Mungkin juga bingung ketika melihat Ayub kondisinya mengerikan, dan itu membuat mereka nggak tahu apa yang harus dikatakan. Tapi saudara, saat ini kita diajak untuk mendengarkan, belajar mendengarkan orang lain, belajar untuk mendengarkan anggota keluarga kita yang mungkin sedang punya masalah.
Dan mari kita minta dari Tuhan supaya kita punya keterampilan untuk mendengarkan itu. Tidak mudah untuk menasehati, tidak mudah untuk memberikan resep-resep, tidak mudah untuk memberikan nasihat-nasihat, atau hal-hal yang mungkin malah menghakimi dan memojokkan orang lain. Mari kita minta kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu pelajaran bagi kita, dan pelajaran yang lain adalah kita diajak saat ini, saudara-saudara, untuk melihat dari posisi Ayub. Ketika kita sedang dalam masalah, kalau yang tadi dari posisi orang, kita sebagai orang yang mungkin tidak punya masalah, lalu harus berhadapan dengan orang yang sedang punya masalah, mungkin sahabat, teman kita, maka kita melakukan itu. Minta hikmah dari Tuhan, kemudian minta tolong Tuhan untuk memampukan kita mendengarkan, bukan menasihati. Dan kita melakukannya dengan baik. Mendengarkan dengan penuh ketulusan hati, dengan kita betul-betul mendengarkan dan menjadi berkat bagi orang yang sedang dalam masalah. Kemudian saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat dari sisi Ayub. Mungkin ada saudara-saudara yang saat ini sedang menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mudah. Saudara, ketika kita menghadapi persoalan yang tidak mudah, maka biasanya yang terjadi adalah kita menjadi sensitif. Orang-orang yang sedang menghadapi persoalan sakit misalnya, atau menghadapi kegagalan, atau menghadapi persoalan yang besar, apapun itu persoalan, orang biasanya satu, sensitif. Lalu kedua, defensif. Defensif itu membentengi diri sehingga seakan-akan tidak mau menerima orang lain, seakan-akan tidak mengizinkan orang lain untuk masuk dalam hidupnya. Nah, saudara, saat ini kita belajar. Kalau saudara-saudara sekarang dalam kondisi yang mungkin tidak mudah, sakit, mungkin sedang dalam menghadapi persoalan, kita disadarkan dua hal itu. Ayub termasuk sensitif, pasti sensitif. Kalau saudara-saudara saat ini sedang sensitif karena persoalan yang saudara hadapi, maka mintalah kepada Tuhan, saudara-saudara, supaya Tuhan menghibur hati saudara, menguatkan saudara, membuat hati saudara kuat sehingga tidak sensitif, tapi punya kepekaan untuk terus melakukan kebaikan. Saudara-saudara, dan kita juga minta kepada Tuhan, saudara bisa minta kepada Tuhan untuk menjaga hati supaya tidak defensif. Sehingga apa yang baik, yang orang lain lakukan, orang lain sampaikan, itu bisa masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan kita menemukan hal-hal yang positif, yang bisa mendorong kita untuk menghadapi segala hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Sensitif dan defensif, hati-hati saudara. Nah, banyak orang, saudara-saudara, ketika dilayani, misalnya orang sakit gitu ya, seringkali marah-marah gitu ya, seringkali merasa bahwa orang lain tidak bisa melayani dengan baik. Itu sensitif, saudara. Maka harus bertobat gitu ya, dan minta pada Tuhan, Tuhan tolong saya untuk tidak sensitif. Tolong saya untuk menghargai jerih lelah anak-anak, cucu-cucu, misalnya saudara-saudara sudah lansia atau adiuswo dan sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Mungkin ada saudara yang hanya berbaring di tempat tidur dan dilayani oleh keluarga. Saudara jangan patah semangat. Saudara tetap bisa menjadi berkat bagi anak-anak, cucu-cucu, bahkan orang yang melayani saudara. Dan itu bisa dilakukan ketika saudara bisa mengelola perasaan sensitif dan defensif itu. Dan itu bisa dilakukan ketika saudara melakukan bersama Tuhan, minta Roh Kudus menolong saudara. Saudara-saudara, ketika kita bisa melakukan itu, saudara bisa melakukan itu, maka saudara bisa menjadi berkat. Tutur kata saudara akan berbeda ketika saudara bisa mengendalikan sensitivitas, kemarahan dalam diri saudara. Bersama Tuhan, saudara pasti bisa. Sehingga ketika dilayani, bisa mengatakan, terima kasih sudah melayani. Ketika dilayani oleh orang lain dalam keterbatasan saudara sebagai misalnya lansia, saudara-saudara bisa memuji kebaikan orang itu. Sehingga hati orang yang melayani senang, saudara. Sudah capek, tapi kalau saudara marah-marah, karena saudara-saudara tidak bisa mengendalikan emosi dalam diri saudara, karena sakit penyakit atau persoalan, maka orang sudah capek melayani saudara,
Dan orang itu malah menjadi marah, tidak bersukacita. Saudara, mari menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam iman. Meskipun mengalami mungkin tidak seperti seheboh seperti Ayub. Mungkin sakit penyakit karena usia lanjut. Mungkin juga karena persoalan-persoalan yang lain. Mari minta kepada Tuhan. Sehingga tutur kata saudara, tutur kata kita, pikiran kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan ketika keluar dari mulut kita, itu mendatangkan berkat. Yang melayani kita bersukacita, senang. Capek tapi senang. Nah, saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk melihat dari sisi positif. So far, memang ngomong yang negatif. Dan pasti, kalau kita di posisi Ayub pasti marah. Tapi saudara-saudara, Ayub sempat diam. Dan dia mungkin juga gak tahu apa yang harus dibicarakan. Tapi saudara-saudara, meskipun begitu saudara-saudara, pada akhirnya Ayub juga kemudian bisa mengakui kebesaran Tuhan, hikmat Tuhan. Jadi meskipun mungkin nada isi percakapan so far yang dia anggap sebagai nasihat itu tidak mengenakkan, tapi oleh Ayub ia menerima itu dan ternyata jadi berkat, saudara-saudara. Nah, itu menolong kita untuk melihat segala sesuatu yang mungkin kita, lah kok orangnya kayak gini sih, lah harusnya kan dia tolong saya, lah harusnya kan dia memberi perhatian pada saya, lah harusnya dia bertanggung jawab untuk kehidupan saya. Misalnya anak-anak kita merasa bahwa hidup kita yang sudah, atau hidup saudara-saudara yang sudah lansia, itu menjadi tanggung jawab penuh dari anak-anak. Ketika ada kekecewaan-kekecewaan seperti itu, tapi ketika kita mengolahnya di dalam Tuhan, mencari hal yang positif dari hal negatif yang kita terima, maka kita akan mendapatkan berkat, saudara-saudara. Misalnya, saudara-saudara, kurang mendapat perhatian dari keluarga. Mungkin saudara-saudara merasa marah, saudara-saudara kemudian merasa, ini gimana ini ya? Tapi saudara, ketika kita memaknai positif, dan untuk bisa memaknai secara positif itu kita memerlukan Roh Kudus, memerlukan pertolongan kuasa Tuhan, maka kita akan menemukan hal yang positif. Oh iya, kasihan anak-anakku, karena mereka memang harus kerja, dan sekarang ini kerja jaraknya jauh, cucu-cucu sekolah juga harus diantar dan sebagainya. Ketika bisa menemukan itu, dan saudara kemudian menemukan bahwa bersyukur punya anak-anak dan cucu-cucu, meskipun di dunia yang seperti ini, banyak persaingan seperti ini, dunia yang tidak mudah seperti ini, tetapi tetap mereka bisa melakukan. Dan saudara bisa menjadi sahabat penghiburan bagi mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa yang saudara lakukan? Tidak menuntut. Kalau tadi yang saya katakan di awal, ketika kita melihat dari perspektif kita yang berhadapan dengan orang-orang seperti Ayub, maka kita diajak untuk menjadi sahabat penghiburan bagi orang-orang yang seperti Ayub. Orang-orang yang membutuhkan telinga untuk mendengarkan. Dan itu berarti kita menjadi sahabat penghiburan bagi mereka. Dengan telinga yang mendengarkan, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus kita sudah menjadi sahabat penghiburan. Dan saudara yang saat ini mungkin sedang sakit atau sedang dalam pergumulan, saudara-saudara juga bisa menjadi sahabat penghiburan bagi orang-orang yang merawat saudara. Dengan cara apa? Tutur kata saudara, ucapan saudara, tindakan, perilaku saudara tidak nyebelin gitu ya. Tidak membuat orang marah, tapi menyenangkan dengan ucapan-ucapan yang positif. Saudara sudah menjadi sahabat penghiburan. Meskipun fisik saudara, meskipun saudara sedang menghadapi masalah, tapi bisa menjadi sahabat penghiburan bagi orang-orang yang merawat saudara. Saudara-saudara, terus bersemangat untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita bersyukur menjadi orang-orang Kristen yang dianugerahi Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu mari kita undang dalam hati kita, menguasai hati kita, menguasai hati saudara dan saya, sehingga kita bisa menjalani hal-hal yang berat sekalipun dengan kekuatan Tuhan. Jangan katakan tidak bisa, tapi mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan,
memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Tolonglah kami untuk menjadi sahabat penghiburan bagi siapapun dalam kondisi apapun kami ya Tuhan. Kami mungkin sedang tidak masalah dan mampukan kami untuk menjadi sahabat penghiburan bagi mereka yang sedang menghadapi masalah. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah. Mungkin karena sakit penyakit, karena usia lanjut. Tapi jadikanlah anak-anak-Mu ini sahabat penghiburan bagi orang-orang yang merawat, bagi anak-anak dan cucu-cucu. Ya Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami semua. Kami yang bekerja Tuhan berkati. Kami yang menjalani kehidupan rumah tangga Tuhan berkati. Berkati anak-anak kami, berkati semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuntun, sertai, berkati kami Tuhan. Dan tolong kami untuk berani bersaksi kepada banyak orang tentang kasih-Mu. Dan jadikanlah telinga kami menjadi pendengar yang baik untuk mendengarkan ya Tuhan. Tolong kami untuk bisa menjadi alat Tuhan, menjadi sahabat penghiburan bagi orang lain. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam berkat-Mu. Demikian juga kami bersyukur untuk Radio Petra yang terus menjadi berkat bagi kami. Tuhan berkati Radio Petra dengan semua yang melayani di Radio Petra. Tuhan perlengkapi dan Tuhan pakai. Tuhan beri yang diperlukan oleh Radio Petra. Sehingga boleh terus menjadi sahabat bagi banyak orang. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan berkat dan kasih-Mu. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.